sebagai pemimpin dan wakil rakyat Bani Israel di hadapan Allah, Kanjeng Nabi Isa tentu saja tidak akan menyalurkan kecuali apa yang menjadi aspirasi rakyatnya, dan tidak akan menyampaikan kepada Allah kecuali apa yang menjadi harapan rakyatnya. Kenapa? Sebab kata si Bento, katanya wakil rakyat seharusnya merakyat. Sahen euy. Kalau Kanjeng Nabi Isa berjanji kepada Allah akan mengadakan peringatan hari turunnya sembako, tidak mengakal kehartiku akal masuk akal rasional makul jika umat Kanjeng Nabi Muhammad termasuk di tempat ini Kobak Ceper ini setiap tahun mengadakan peringatan hari turunnya sembahyang. Kenapa ada orang yang tidak suka mengadakan peringatan? Tidak usah pusing ibu-ibu. Sering saya katakan yang namanya peringatan itu khusus bagi orang-orang yang punya ingatan. Jadi kalau malam ini Kobak Ceper ada peringatan, berarti orang Kobak Ceper masih punya Ingatan. Oleh karena itu kalau besok ada orang yang anti peringatan, mengharamkan peringatan, membid'ahkan peringatan, tidak usah marah, tidak usah tersinggung. Harap maklum mungkin orang itu sudah hilang. Tapi kalau panitia tidak nyiapkan air jeruk, berarti ada yang kurang, berarti panitia kurang. Saudara-saudara, malaikat mamparkan saya sudah sampai ke langit sambil berkata halumu ilaha jatiku wisman kon jalur apa ngomong bebarin jamu tak mau nomari Gusti Allah Jawa Timur ku bakal dimakan kabeh kowe Jawa Timur aja istri sini kene ngerti ora. Malaikat mengabarkan saja sampai ke langit sambil berkata halumu ilaha jatiku prakerita ajeun ka engke gua ing bajakan kalau hayang naon sia tol era-era tol sieun aja bakal dibikin kabeh naon ka hayang sia ku Allah Subhanahu wa taala ngerti teu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil ibadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para kiai, para ajengan, para sesepuh dan tokoh masyarakat, segenap aparatur pemerintahan yang berkenan hadir, Pak Lurah, Pak RW, Pak RT, bil khusus Dina Ustaz Kembali Sadi beserta keluarga, hadir pula di sini Kang Haji Nangkuni, Kang Bedi Irama, dan juga Sadulayan, dan hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam ini kita semua dipertemukan di tempat yang mulia ini dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad SAW yang dirangkaikan dengan ruahan dan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Moga-moga kedatangan kita dicatat dan diterima sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu
SAW beserta segenap keluarga dan sahabatnya juga tercurah pada kita semua selaku umatnya yang selalu berusaha dan berupaya untuk berjalan sejalan dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan yaumul qiyamah nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma. Saya mendoakan khusus yang mendengarkan suara saya ini dengan niat yang ikhlas dan tidak malu ngaji. Mudah-mudahan badannya sehat, kantongnya sehat, imannya kuat, ngajinya tamat. Satu hari murid-murid Kanjeng Nabi Isa sowan kepada Kanjeng Nabi Isa karena satu kebutuhan. Mereka meminta dengan bahasa bertanya, hal yastati'u rabbuka an yunazzila 'alaina ma'idatan minas sama'. Duh Kanjeng Nabi Isa napa saged pangeran panjenengan anurunaken daharan kagem kula sedaya saking langit sak menika. Paham ya, Bu? Nah tiasa pangeran anjeun teh ngalungsurkeun tuangan kangge abdi sadaya di langit ayeuna. Ngerti? Apakah Tuhanmu berkuasa menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Nabi Isa menjawab, ittaqullaha in kuntum mu'minin. Bertakwalah saja kamu semua kepada Allah jika kamu adalah orang-orang yang sudah beriman. Rupanya jawaban Kanjeng Nabi Isa ini tidak memuaskan umatnya. Mereka kekeh maksa ingin agar supaya Nabi Isa meminta kepada Allah diturunkan hidangan dari langit. Sebagai pemimpin dan wakil rakyat Bani Israel di hadapan Allah, Kanjeng Nabi Isa tentu saja tidak akan menyalurkan kecuali apa yang menjadi aspirasi rakyatnya, dan tidak akan menyampaikan kepada Allah kecuali apa yang menjadi harapan rakyatnya. Kenapa? Sebab kata si Bento katanya, wakil rakyat seharusnya merakyat. Saeun euy. Akhirnya Kanjeng Nabi Isa berdoa kepada Allah sambil janji. Kenapa berjanji? Karena butuh. Dalam hidup ini biasa kalau ada orang yang sedang butuh suka gampang janji, terutama kepada orang yang bisa mengantarkan pada kebutuhannya. Betul? Dulu pada waktu musim pilihan bupati, para calon bupati datang ke rumah-rumah kiai, datang bertemu ibu nyai dan para santri, datang ke pengajian-pengajian, kadang-kadang ngasih sambutan dan sumbangan. Tuh calon bupati ketika datang ke rumah ajengan dan pengajian ngasih sambutan dan sumbangan biasanya janji apa tidak? Janji apa tidak? Setelah terpilih menjadi bupati menepati janji apa tidak? Kau yang berjanji, Kau yang mengingkari, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Allahumma sholli wa sallim. Barik alaihi. Dulu pada waktu para calon anggota DPR mau dipilih jadi anggota DPR, mereka datang ke pengajian-pengajian, datang ke rumah ajengan, datang ke rumah pengajian, datang ke masjid dan musola-musola, kadang-kadang ngasih sambutan dan sumbangan. Tuh calon anggota DPR waktu datang ingin dipilih butuh dengan rakyat, janji apa? Janji. Janji apa tidak? Setelah terpilih menjadi anggota DPR menepati janji apa tidak? Kau yang berjanji, kau yang mulai,
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Cero eta mah. Dulu pada waktu ibu masih perawan ayu ting-ting cantik kinis-kinis lambene tipis baru iklimis datang laki-laki yang kelihatan ganteng dari kejauhan. Dia datang bawa martabak supaya bapaknya bisa dijebak dan anaknya bisa dicabak, pura-pura ikut nyapu biar emaknya bisa ditipu tuh waktu rayu-rayu biar kamu jadi istrinya dan dia mendaftarkan jadi suami kamu tuh laki-laki tadi janji apa tidak? Janji apa tidak? Setelah terpilih jadi suami kamu dan disesali keberadaannya di rumahmu itu menepati janji apa tidak? Janji-janji Tinggal janji. Janjinya maca hayu muku yen wis kawin karo aku tak gawe ke omah sing gede dhewe sing anyar dhewe sing apik dhewe sing eki dhewe. Kawin mah kawin, anak sudah banyak boro-boro bikin rumah yang besar, anaknya doang dibuatkan rumah-rumah. Janjinya gelis di mana geus dikajeng akang kepang meserkeun mobil rupak enggal pang saya berikan mobil yang paling bagus. Kawin mah kawin boro-boro beli mobil, anaknya doang diberikan mobil. Janjinya saya nanti setelah menikah kita jalan-jalan kembali naik kapal, kalau perlu kapalnya kita charter berduaan, boro-boro naik kapal kembali berduaan, pas kondangan anaknya diberikan kapal. Hari janji mah enak banget saya nanti di Bali kita kan naik kuda berduaan, boro-boro naik kuda di Bali di resnya malam Jumat aja kuda. Kudaan. Apa janji Kanjeng Nabi Isa? Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas samaa'i fakun lana 'iidan. Allah. Takun lana 'iidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya hidangan dari langit untuk kami yang hari turunnya kami akan rayakan sepanjang masa, baik oleh kami yang sekarang maupun yang terkemudian. Curahkanlah rezeki pada kami semua, sesungguhnya Engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Kanjeng Nabi Isa janji kepada Allah, kalau Allah turunkan hidangan dari langit, tiap tahun akan diadakan peringatan hari turunnya sembako. Bu, saya tanya ibu-ibu, mana yang lebih penting sembako apa sembahyang? Mana yang lebih baik sembako apa sembahyang? Kalau suami ibu kesiangan sembahyang subuh, ibu marah apa enggak? Pret, wah, kesiangannya aja bareng ke panti sore siang. Tapi kalau suami ibu kelambatan beri sembako, marah apa tidak? Jadi yang penting itu sembako apa sembahyang? Kalau Kanjeng Nabi Isa berjanji kepada Allah akan mengadakan peringatan hari turunnya sembako, tidak mengakal kehartiku akal masuk akal rasional makul jika umat Kanjeng Nabi Muhammad termasuk di tempat ini Kobak Ceper ini setiap tahun mengadakan peringatan hari turunnya sembahyang. Peringatan Islami aja adalah peringatan hari turunnya sembahyang. Tapi kenapa ada orang yang tidak suka mengadakan peringatan-peringatan? Tidak usah pusing ibu-ibu. Sering saya katakan yang namanya peringatan itu khusus bagi orang-orang yang punya ingatan. Jadi kalau malam ini Kobak Ceper ada peringatan, berarti orang Kobak Ceper masih punya Ingatan. Oleh karena itu kalau besok ada orang yang anti peringatan, mengharamkan peringatan, membid'ahkan peringatan, tidak usah marah, tidak usah tersinggung, harap maklum mungkin orang itu sudah hilang. Tapi kalau panitia tidak nyiapkan air jeruk berarti ada yang kurang, berarti panitia kurang. Salam Muhammad. Salam Muhammad. Hamba Allah yang dimuliakan. Kenapa perjalanan Isra Mi'raj
diletakkan oleh Allah di dalam surah Al-Isra. Bu, surat Al-Isra nomor sabaraha? Nomor 17. Sering saya sampaikan bahwa Al-Quran memberikan isyarat yang tidak dimiliki oleh kitab suci yang lainnya. Contohnya, Al-Quran ada surat yang namanya surat Ali Imran. Ali Imran artinya keluarga Imran, dia surat nomor 3. Kenapa Ali Imran surat nomor 3? Karena yang namanya keluarga komponennya 3, ayah, ibu, dan di dalam Al-Quran juga ada surat yang namanya surat Al-Ma'idah yang berarti hidangan, panganan, makanan. Dia ada surat yang nomor 5. Kenapa surat Al-Ma'idah nomor 5? Sebab yang namanya makanan itu 4 sehat, 5. Di dalam Al-Quran juga ada surat yang namanya surat An-Nisa. Ada satu istri-istri atau wanita, dia ada surat nomor 4. Kenapa surat An-Nisa nomor 4? Karena seorang laki-laki boleh punya bini sampai 4. Benar atau salah? Benar. Yang ngomong salah kafir sih ya. Di dalam Al-Quran juga ada surat yang namanya surat Yusuf, yaitu surat yang ke-12. Kenapa surat Yusuf surat yang ke-12? Sebab Nabi Yusuf punya saudara kandung 12 orang, punya saudara 12. Dan Nabi Yusuf dilemparkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Makanya nanti kalau ada tendangan yang paling berbahaya sepak bola, tendangan 12. Kalau ada orang cilaka paling gak enak namanya cilaka 12. Kenapa surat Al-Isra nomor 17? Karena kanjeng Nabi Muhammad ketika melakukan perjalanan Isra Mi'raj pulang ke tanah airnya, pulang ke bumi, membawa sholat 5 waktu jumlahnya 17. Oh, hebat Quran mah. Insya Allah yang melakukan penelitian pertama sedunia ini orangnya, insya Allah, untuk urusan nomor surat. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Yang kedua, kenapa surat Al-Isra dimulai dengan tasbih subhanalladzi asra bi 'abdihi laila? Tasbih adalah zikir. Tasbih adalah zikir pada Allah. Artinya apa? Ketika seseorang kamu berada di mana, pergi kemana, apa yang kamu lakukan, tujuan kemana, jatuh dan tinggal di mana, hendaknya hatimu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu. Zikir yang mana? Boleh pilih saudara-saudara. Ada zikir dua macam, ibu-ibu. Ada zikir jahar, ada zikir khafi. Apa zikir jahar? Jahar itu kedengaran suaranya. Apa zikir khafi? Tanpa suara tapi ada rasanya. Ada zikir jahar, ada zikir khafi. Ayah dahar, ayah khafi. Allah kopi naimah. Ayah kira-kira enaknya berdiri apa duduk? Diri, masih sore udah berdiri. Sallallahu Muhammad. Alhamdulillah malam ini Kompak Ceper berzikir. Alhamdulillah. Kenapa? Sebab Nabi pernah mengatakan innalillahi malaikatan sayyidan yajlisuna majalis dzikri wa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah ta'ala halumu ila jadikum yahufuna hum ajriyatihim. Allah punya banser, Allah punya satpol PP, Allah punya laskar, Allah punya tentara, Allah punya polisi dari kalangan malaikat yang sangat banyak jumlahnya. Apa tugas mereka? Mencari-cari majelis zikir. Malam ini yang kumpul di tempat ini tidak sampai 10.000 orang, tapi malaikat Allah bukan cuma puluhan ribu, mungkin ratusan ribu, bisa jadi jutaan kumpul malaikat Allah tempat ini. Untuk apa? Ketika ada orang yang baca Quran, mereka tenang mendengarkan. Ketika ada orang yang zikir, mereka ikut zikiran. Ketika ada orang yang baca salawat, mereka ikut salawatan. Dan ketika ada orang yang berdoa, mereka mengaminkan doa-doa kita semuanya. Allahumma amin. Tahukah kita saudara-saudara, malaikat mamparkan saya sampai ke langit sambil berkata halumu ila hajatikum wisman kon jalur apa ngomong bebernya aku tak mau nomor Gusti Allah Jawa Timur ku bakal dimakan kabeh kabeh kowe Jawa Timur aja istri sing kene ngerti ora? Malaikat menghamparkan saja sampai ke langit sambil berkata halumu ila hajatikum prakerita ajeun ka engke ku aing bajakeun ka Allah hayang naon sia tol era-era tol sieun ajeun bakal dibikeun kabeh naon ka hayang sia ku Allah Subhanahu wa taala. Ngerti teu? Aing kudu ngomong mana ya? Malaikat menghamparkan sayapnya sampai ke langit sambil berkata, woi orang-orang yang berada di Kompak Ceper, silahkan kalian minta kepada apa yang kalian inginkan, niscaya Allah akan mengabulkan doa-doa kalian. Allahumma. Kenapa? Karena malam ini malaikat-malaikat Allah yang jumlahnya jutaan semua ikutan jadi tim sukses. Allahumma. Amin. Kalau malaikat jadi tim sukses, insya Allah urusan kita semua beres.
Sukses. Lain sama tim sukses caleg. Hari tim sukses caleg mah kadang-kadang timnya sudah sukses, calegnya gagal, malah stres. Kenapa stres dikerjain sama tim sukses? Kenapa dikerjain sama tim sukses? Sebab kalau sudah jadi urusannya kagak ada yang beres. Waktu nyawan yang pertama Maulid Nabi ngasih sambutan, Isra Mi'raj kasih sumbangan, orang hajatan pasti kondangan, orang sakit kasih bantuan, ada orang mati ikut nyanter ke kuburan. Giliran sudah jadi anggota DPR boro-boro ngasih sambutan nganter ke kuburan, boro-boro ngasih bantuan diundang rajaban gitu, nongol. Makanya tokoh masyarakat dan wakil rakyat yang datang malam ini kita doakan mudah-mudahan panjang umurnya. Sedangkan anggota DPR yang datang cuma musim kampanye kita doakan mudah-mudahan pada cepat mari mati. Saudara Muhammad. Rasulullah bersabda, "Idza marartum biriyadil jannati farta'u." Jika kamu melewati taman-taman surga, mampirlah kamu. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman surga wahai Rasulullah? Hilakul dzikri, riungan zikir. Tempat ini oleh Rasulullah disebut dengan raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Selama ini orang beranggapan bahwa yang namanya raudhah cuma satu di Madinah. Selama ini orang menyangka bahwa yang namanya raudhah cuma satu di samping makam Rasulullah. Tidak, Rasul sendiri yang mengatakan, di mana saja ada orang yang berzikir kepada Allah, di mana saja ada orang yang membaca ayat-ayat Allah, di mana saja ada yang kumpul salawatan kepada Rasulullah, di mana saja ada orang yang berdoa kepada Allah, di Mekah kah dia, di Madinah kah dia, di Irak kah dia, di Yaman, di Mesir, termasuk di Qobak Ceker ini adalah raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Taman surga. Kelihatannya saja di sini tidak ada apa-apa, yang kelihatan cuma botol aqua, tapi tahukah kita di sini sebenarnya sekarang sedang dipenuhi dengan bunga-bunga surga. Kalau bunga surga segera palayu, segera palayu, cek saha cintaku kepadamu tak akan pernah layu, bagaikan bunga surga yang segar selamanya. Di antara ibu-ibu yang datang malam ini mungkin ada yang umurnya di atas 60 tahun, ada yang di atas 60 tahun, ada, mereka nyender di masjid biasanya. Ada yang di atas 60 tahun, kita melihatnya dia sebagai orang tua, sebetulnya mereka adalah nenek-nenek. Tapi karena berada di majelis zikir malam ini, beliau bukan lagi nenek-nenek. Di hadapan Allah mereka adalah bidadari surga yang sebentar lagi masuk surga. Walaupun raudhah yang di sini cuma dewan pimpinan cabang, sebab dewan pimpinan pusatnya ada di Madinah. Tapi walaupun ini cuma dewan pimpinan cabang, kalau ibu-ibu yang kudungnya hijau mati malam ini di tempat ini, insya Allah langsung masuk surga. Amin. Ada kudung hijau. Sallallahu Muhammad. Malaikat lapor kepada Allah. Dari manakah? Dari Qobak Ceper. Qobak Ceper Bekasi ya Kak? Betul. Oh, yang Qobak Ceper yang tidak masuk internet itu ya? Betul. Ada acara apa Kak? Masya Allah, ajengan Hambali dengan para santrinya mengadakan peringatan Isra Mi'raj. Siapa saja yang datang Kak? Masya Allah, ya Allah, para pelawak saja datang, Gus Mehmet datang, Eko Banu datang, Bang Fadil datang, kiainya pada datang, ada Jubah Ireng, ada Kang Undang Kurnia, ada Kamedi Irama, ramai banget ya Allah, kiai-kiai datang. Nah itu ada ibu-ibu yang nyender di belakang, kipas-kipasnya kudung hijau, kenapa di belakang pada depan masih kosong? Itu sih beritanya karena jilbabnya belum lunas sampai jam tengah apa. Apa yang mereka lakukan wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu semua di tempat itu berzikir menyebut asmamu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah,
mereka minta, wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu di Kobak Ceper minta diampuni dosa-dosanya. Aku tidak akan mengampuni dosa orang yang tidak ikut membaca amin. Apalagi yang mereka minta, wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu yang sedang pengajian di Kobak Ceper minta dibebaskan dari api neraka. Aku juga tidak akan mengabulkan doa orang yang aminnya terpaksa. Apalagi yang mereka minta, wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu yang sedang pengajian minta dimasukkan ke dalam surga. Memangnya orang-orang yang pada ngaji itu ada potongan masuk surga malaikatku? Tidak ada, ya Allah. Dari mana kamu tahu mereka tidak ada potongan masuk surga? Dari cara duduknya ibu-ibu. Ada yang duduknya selonjor, ada yang kipas-kipasan, ada yang lepein bocah kelihatan sama kiai, dan di belakang ada yang sibuk masukin kue kantong kresek. Adakah mereka melihat surga, wahai malaikatku? Tidak, ya Allah. Bagaimana kalau mereka melihat surga, wahai malaikatku? Sekiranya mereka melihat surga, ya Allah, pasti mereka akan histeris jeritan minta dimasukkan ke dalam surga. Ishhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Sesenonoi malaikat tu kabeh iku kang padha rawuh ngaji ana ku panggonan kabeh wis tak ngapura dosa-dosane. Amin. Saksian ku anjeun hai malaikat eta dina manungpo di dinya dia rumahna ajengan apa hamba Sadi kabeh dosana geus dihampura ku kami. Amin. Saksikan hai malaikat mereka yang datang di tempat itu semuanya dosanya sudah kami ampuni. Amin. Indah apa indah? Nikmat apa nikmat? Masya Allah, indahnya majelis zikir. Makanya zikir dan doa jangan sampai ditinggalkan. Kadang-kadang kita anggap enteng, ini masjid bisa gede kayak gini karena apa modalnya? Modal zikir. Betul nggak? Jangan. Udah gak abah sih ya zikir mah, masuk sekolah kayak kudu zikir bah lama. Cuman zikir dokter bah lama. Hamba Allah mengkol Kanjeng Nabi Adam pengantin baru. Sebagai pengantin baru, kira-kira ibu-ibu seneng nggak? Seneng apa tidak? Mau lagi? Doain gue salah kita mau. Enaknya Adam dan Hawa pengantin baru punya kebun yang luas, rumah yang megah, sandangan yang mewah, rezeki kang mambrah-mambrah, bumi subur sarwati nandur, barang murah sarwati numbas kemari pahloh jinawi, ayam tentrem kartora harjo lubak limuk loba leboken, buruk di juru buruk di pantau ngalayah di tengah imah. Ngerti apa artinya ngalayah di tengah imah? Orok mencret. Bro di juru, bro di pantau, ngalayah di tengah. Pesan Allah cuma dua. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin. Allah. Hai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga ini. Silakan kamu nikmati rezeki yang berlimpah ruah di dalamnya. Tapi satu pohon ini, walaupun ada di kantormu, walaupun ada di kebunmu, cair dengan tanda tangan dan rekening dan tanda tangan dan stempelmu, jangan kamu mengambilnya karena kamu akan termasuk di antara orang-orang yang zalim. Yang kedua, Adam, inna hadza adulaka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min al-jannati fatashqa. Ini adalah lawan politikmu, Adam, yang sudah kalah, sudah kabur ke luar negeri. Nanti kalau pulang, Adam, awas jangan dengarkan pengajian dengan dia, jangan koalisi dengan dia, dia bahaya, sebab yang dia inginkan hanya kejatuhanmu dari kursimu, wahai Adam. Tahu-tahu setan datang silaturahmi.
Lu memang setan mau silaturahmi, setan paling rajin silaturahmi terutama musim pilpres dan pilkada. Betul apa tidak? Yang tidak pernah ke pesantren ujung-ujung ke pesantren, gak pernah kenal kiai ujung-ujung undang kiai, gak pernah kenal santri ujung-ujung ngasih makan. Datang ke setan. Makanya kalau ada kiai yang kampanye ke kampung-kampung berusak-lusuk itu kiai kesurupan. Dan kamu dapat ayat ya dan iya ayatnya wala taqrabu hadhihi syajarata ya dan betul. Lo kamu setan tahu dari mana? Dari YouTube. Emang setan juga ngaji, cuma ngajinya pakai YouTube, gak mau qiraatul kutub. Batur makhluk ajangan siapa postingan. Batur mau cabut sap atau bakal WhatsApp deh. Sallallahu Muhammad. Sallallahu. Setan menasehati ngasihkan pengajian kepada Adam dan Hawa itu kan kurang ajar. Kenapa? Kanjeng Nabi Adam ngajinya jelasan aja langsung dari Allah. Setan mah cuman katanya YouTube. Dan sebetulnya singkat cerita Kanjeng Nabi Adam tergoda jatuh ke bumi, istrinya jatuh di Jeddah, Adam jatuh di India. Saya tanya ibu-ibu, Bu, itu telinga apa tanduk? Bu, kalau ibu kehilangan suami sedih apa enggak? Yang enggak sedih saya doakan mudah-mudahan suaminya hilang. Ibu kalau kehilangan suami sedih apa tidak? Sekarang saya tanya bapak-bapak yang datang di sini, kalau kehilangan istri sedih enggak? Awas ya. Bu MT bilang bagaimana aku akan pernah merasa kehilangan sedangkan aku masih ada, kok sudah siap pemain cadangan. Masya Allah. Ibu-ibu kalau kehilangan suami sedih apa tidak? Enak tidur apa tidak? Padahal Hawa jatuh di Jeddah kerjaannya cuma menangis pagi, siang, dan malam. Bukan karena pening di kepalanya, bukan luka di kakinya, bukan gores di tubuhnya. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Kangen sama suami. Sementara Adam yang berada di India bukan tidak rindu dengan kekasihnya, bukan tidak kangen sama istrinya, kangen dan rindu tentu saja, tapi tidak tahu alamat barunya. Mau nanya sama orang India takut dikasih alamat. Untunglah Kanjeng Nabi Adam dapat WA, pedang anget, wahyu Allah. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Lalu Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhan dan ia pun bertobat dan diterima tobatnya. Sungguh Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Apa yang diijazahkan Allah pada Kanjeng Nabi Adam? Rabbana ya Rabbana zalamna wa ilam watarhamna akhirnya tanpa Google Maps, tanpa Sherlock, tanpa kompas, kaki Kanjeng Nabi Adam digiring sampai di Jabal Rahmah, bertemu dengan istrinya yang sedang memanggil-manggil. Masya Allah. Adam dan Hawa rukun kembali rumah tangganya, stabil kembali ekonominya, bahagia lagi hidupnya karena baca istri. Astagfirullah, astagfirullah minal khataya rabbi
Istrinya bilang, bang, pantesan dari kemarin aku ngimpi terus bang. Mimpi apa sayang? Pertemuan yang ku impikan Ini jadi kenyataan. pertemuan yang ku dambakan. Ini wah parah. Sakit karena perpisahan kini telah terobati. Kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi. Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan hayal. Salam Muhammad. Boleh. Nah sekarang kan subhanalladzi asra bi 'abdihi, subhana teh tasbih. Apa hebatnya tasbih? Dua malam ini ya Bu ya. Satu, tasbih adalah melepaskan hamba-hamba Allah yang beriman dari kegelapan hidupnya. Contohnya siapa? Kanjeng Nabi Yunus. Nabi Yunus itu dari kondang umat terkenal, ulamanya hebat, seorang nabi yang perkasa, tetapi dia kecewa dengan umatnya, kabur keluar negeri jalan-jalan yang perahu bikin partai baru. Akhirnya Kanjeng Nabi Yunus cemplungkan ke lautan, dimakan ikan, dimakan ikan, dimakan ikan. Teorinya orang yang dimakan ikan hiu akan hancur tubuhnya, tapi tidak dengan Nabi Yunus. Kenapa? Kanjeng Nabi Yunus sakti menterofonomat adika sepet, dia membaca tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni. Ini kuntuk Bu, lain ini huntung aja. Ini untuk bareng la ilaha illa anta subhanaka inni. Singkat zikirnya, ringkas wiridnya, pendek doanya, diijabah oleh Allah. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami perkenankan doa Yunus, kami selamatkan dia dari kegelapan hidupnya. Begitulah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Yunus keluar dari perut ikan, cecel-cecel, lecet-lecet, karena Nabi Yunus membaca tas. Dan Allah janji wa kadzalika nunjil mukminin, begitulah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Artinya apa? Jika ada orang yang beriman hidup dalam kegelapan kemudian membaca tasbih Nabi Yunus, dijamin habis gelap terbitlah Terang. habis gelap terbitlah. Terang. Ini bisa dipraktekkan oleh Pak RT. Minggu besok ajak Pak RT ke kebun binatang Ragunan. Sesampai kebun binatang, ajak ke kandang macan. Setelah kandang macan dibuka, seluruh warga Kombak Ceper kompak dan serempak memberikan dorongan kepada Pak RT. Setelah masuk kandang macan, Pak RT baca doa la ilaha illa anta subhanaka ini. Insya Allah Pak RT Insya Allah Pak RT habis. Makan. Jadi kalau Bapak Ibu semua gelap hidup, baca tas, Tasbih. dijamin habis gelap terbitlah. Terang. Kenapa kok dimulai dengan subhana? Karena Kanjeng Nabi Muhammad tahun itu sedang berduka cita. Kenapa berduka cita? Karena tahun itu Rasul ditinggal oleh pamannya Benteng Perjuangan, dan tahun itu Kanjeng Nabi Muhammad ditinggal oleh istrinya. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad diangkat jadi imam sholat, pemimpin para nabi, pas beliau sedang jadi duda.
Jadi kalau nanti ada orang yang terpilih jadi lurah, jadi bupati, jadi gubernur, jadi pas jadi duda, jangan marah. Takdir, takdir. Wah. Kira-kira ibu senengan duda apa senengan bujang? Ini mah tidak ada urusan dengan pilpres. Pilpres sudah selesai supaya kita dan kemarin kanjeng Nabi kehilangan istrinya, kemarin kanjeng Nabi kehilangan pamannya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa prestasinya dan apa anugerahnya, apa bayarannya dari Allah? Assalatu wassalamu alaikum ya imam al-mujahidin, ya Rasulullah, assalatu wassalamu ya man asra bikal muhaimin laylan nilta ma nilta wal alamun ya wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis samaa wa anta al-imam sallallahu alaihi wa ala alika wa ashabika ajmain. Duh. Suara apa? Mulut bedung gimana? Pilpres sudah bubar masih hoak aja bikin. Yang pertama, kalau ibu hidup dalam kegelapan, banyakin baca tasbih. Yang kedua, kenapa Rasul berangkat Isra Mi'raj? Ceritanya dimulai dengan tasbih. Karena tasbih adalah zikir wirid, doa untuk mengantarkan orang kepada cita-citanya. Mana contohnya? Kanjeng Nabi Zakaria. Nabi Zakaria umurnya 120 tahun, istrinya 79 tahun, belum punya anak. Memang yang namanya anak gampang-gampang. Ada yang 10 tahun kawin belum punya anak, ada yang 20 tahun kawin belum punya anak, 30 tahun kawin belum punya anak, malah di Kobak Ceper ada yang belum kawin udah punya anak. Kenapa? Sebab sekarang mah loba cendol jadi kalapaan menyendol. Malum sekarang mah katanya zaman parabola, loba parawan jebol ki heula. Nabi Zakaria berdoa pada Allah, ya Allah, berikan aku keturunan yang baik sehingga Engkau Maha mendengar doa, dijabah oleh Allah. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Allah. Wahai Zakaria, kami berikan kabar gembira pada kamu, kamu akan beri anak laki-laki namanya Yahya, belum pernah buat manusia dengan nama seperti dia. Zakaria kaget. Singkat cerita, ada tugas dari Allah. Kalau ingin punya anak, satu, Allah tukaliman nasa salah sata ayamin ila romsa. Toh pebicara orang kondo kelawan kepodo lawasnya terus gino kejabung nganggo asto saliro. Jangan bicara dengan sesama umat manusia selama 3 hari 3 lamanya kecuali dengan isyarat tangan saja. Dan cuma kajeng papada tilu poe lami. Nah, kenapa? Sebab bahaya kalau banyak bicara nanti bisa rus. Jadi kalau orang sedang punya cita-cita tidak boleh banyak Yang kedua,
Zakaria, wadhkur rabbaka katsira, banyaklah engkau berzikir pada Tuhanmu, jangan ngobrol tapi kudu banyak persis orang obat ceper jarang zikir, banyak ngobrol. Yang ketiga, wasabbih bil ashyi wal ibkar, bacalah tasbih pagi dan petang. Setelah dibaca tasbih pagi dan petang, tiba-tiba istri Nabi Zakaria, nenek-nenek 80 tahun tiba-tiba istri Nabi Zakaria kenapa hamil 80 tahun? Sebab Nabi Zakaria membaca ini pun bisa diamalkan sama Pak RT. Cari nenek-nenek 80 tahun, kawinkan sama Pak. Setelah dikawin langsung diwirid dengan wirid Nabi Zakaria selama 3 hari 3 malam. Pada hari keempat ternyata sang nenek mati kok babasnya, diimpus dulu. Kenapa perjalanan Isra Mi'raj dimulai dengan subhana? Karena Nabi sedang punya cita-cita sedang lama, ingin sekali datang ke Madinah bertemu dengan para sahabatnya. Akhirnya Kanjeng Nabi setahun setelah itu diberangkatkan ke Madinah, hijrah ke Madinah. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi. Tuh tasbih ibu. Nabi Adam melepas krisis moneternya, krisis ekonominya, rukun rumah tangga kembali. Karena apa? Lihat ayatnya. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin. Adam mendapatkan beberapa kalimat dari Tuhannya. Doanya dari Allah, doa orang dewek lain dia sorangan. Jadi kalau akan berdoa supaya ampuh, ambil doa dari Allah, doa yang ada di dalam Al-Quran. Nih kita munajat ini 100% doanya dari Quran. Alhamdulillah, insya Allah sudah banyak yang dapat fadilahnya di sini. Ibu-ibu ada yang belum punya? Udah punya semua? Enggak nyuruh beli. Nanti kalau yang belum punya mungkin ajangan disiapkan ya. Nanti gabung dengan Kiai Hambari di sini. Bu, suka minta doa sama Kiai enggak? Suka enggak? Iya, kalau lagi susah kan? Kalau lagi pegang duit suka ke Kiai enggak? Kalau lagi nggak punya duit datang Kiai enggak? Manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua adalah ibu kita sendiri. Bila lama aku hidup berkelana dari satu tempat ke tempat lainnya, hanya ku mencari cinta sejati. Terus ujungnya, cinta yang sejati ada di rumahku. Hai tak salah lagi cintanya ibuku. Jadi anak-anakku santri kalau ingin sukses, boleh minta doa sama kiai, boleh minta doa sama ulama, boleh sama ustadz, boleh sama habib, tapi doa yang paling ampuh adalah doa orang tua sendiri. Betul? Panjenengan ziarah kubur wali-wali bagus, maka Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Kalibata, Kalimalang, Kaliciliwung, boleh. Tapi tidak ada ziarah kubur yang lebih baik setelah Rasul, keluarga dan sahabatnya, kecuali ziarah kubur ibu dan bapak sendiri. Hamba yang dimuliakan. Jadi di Quran itu ada pasangan ibu-ibu. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah. Yang kedua, bakti kepada ibu bapak. Jelas? Jelas? Ulah munjung
ka gunung tapi kudu ka indung sabab indung mengandung salapan bulan. Ulah muja talaga tapi kudu ka bapa sabab bapa dua juga salawasa. Ibu masih ingat ya? Hebaruda kudu mikir. Hebaruda kudu mikir tileuleuntik pane kautangan ku kolot di barang lahir nepi ka ayeuna pisan. Apa teh? Cincang geling. Tong-tongan nangka eta mirip deh. Paket kita malam ini cuma dua. Satu, tegakkan sholat dengan baik. Karena apa? Sholat adalah kampus kita memperbaiki diri supaya tambah baik laku kita. Supaya apa? Tidak sok. Makanya Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Tamat kecil, bupati, gubernur, menteri, presiden, semua kecil yang besar hanya Allah. Jangan sombong. Tuh genteng merah dibikin dari apa? Pancuran yang merah dibikin dari apa? Tanah. Cowek nusuk bolong dibikin dari apa? Tanah. Ibu-ibu dibikin dari apa? Berarti kita semua bahannya tanah. Yang kaya jangan mentang-mentang, yang miskin, yang cantik jangan mentang-mentang, yang jelek jangan mentang-mentang. Asal kita sama. Cik, bahan ibu-ibu dengan bahan hayam berharga mana? Nong hayam mah bisa dijual dari nong ibu. Jadi teman-teman, saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala li sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minadh thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana aslim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Allahumma salli ala